Stunting merupakan masalah kesehatan yang banyak dialami pada anak di bawah 5 tahun. Hal ini dikarenakan karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kelahiran. Prevalensi stunting di dunia menurut data dari WHO menunjukkan bahwa 22% atau sekitar 149 juta anak di dunia pada tahun 2020 mengalami stunting. Sedangkan prevalensi stunting di Indonesia menurun sebesar 6,4% dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Stunting merupakan isu nasional yang tidak bisa dibiarkan, karena anak merupakan generasi bangsa yang harus disiapkan sejak dini. Menurut penelitian dari Suryawar pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat gangguan tumbuh kembang dan kecerdasan jangka panjang yang dapat diturunkan secara transgenerasi, sehingga hal ini menyebabkan sumber daya manusia yang rendah bagi suatu bangsa. Meskipun prevalensi stunting di Indonesia menurun, menurut sumber dari Stranas atau Strategi Nasional Pencegahan Stunting, untuk mendukung target SDGs pada tahun 2020, prevalensi stunting di Indonesia harus menurun menjadi 19,4% di tahun 2024. Namun sayangnya, adanya pandemi COVID-19 dengan mutasi virus yang sangat cepat memberikan efek domino yang berkepanjangan dalam dunia kesehatan. Hal ini membuat keberlangsungan kebijakan pemerintah menjadi terhambat karena adanya pembatasan interaksi sosial. Namun, inovasi manusia nyatanya tidak terhenti di tengah pandemi. Inovasi teknologi seperti telehealth merupakan inovasi kembang pesat dalam dunia kesehatan di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, inovasi tersebut menginspirasi kami untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Siddicare atau Children Diet Track. Siddicare ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk tindakan preventif dan juga promotif, di mana aplikasi ini untuk pemerintah dalam pencegahan stunting dan juga sebagai sarana edukasi kepada orang tua terkait stunting dan deteksi dini kejadian stunting di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut terkait Siddicare ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Pada tinjauan pustaka, kami membahas mengenai pengertian stunting, di mana stunting adalah kondisi balita atau bayi di bawah 5 tahun yang panjang atau tinggi badannya lebih pendek daripada usianya, menurut Kemenkes RI pada tahun 2018. Lalu kami juga membahas mengenai permasalahan stunting di Indonesia, yaitu kami lebih menekankan kepada faktor penyebab dari stunting. Faktor penyebab stunting menurut Kemenkes RI tahun 2018 adalah kurang lebihnya karena faktor pola asuh orang tua yang kurang tepat. Lalu, akses kepada pelayanan kesehatan seperti antenatal care dan juga postnatal care yang kurang maksimal. Selanjutnya, kami juga membahas mengenai dampak stunting pada anak, di mana dampak stunting pada anak ini bisa menyebabkan kognitif anak menjadi lemah, psikomotorik menjadi terhambat, dan anak lebih rentan terkena penyakit degeneratif. Lalu, kami juga membahas mengenai upaya pemerintah yang dilakukan untuk menangani stunting di Indonesia. Upaya pemerintah yang telah dilakukan adalah dengan intervensi spesifik dan juga sensitif, di mana intervensi spesifik adalah lebih menekankan kepada intervensi untuk menangani stunting dengan menekankan kepada faktor penyebab langsung dari stunting. Sedangkan untuk intervensi sensitif lebih menekankan kepada faktor penyebab tidak langsung dari stunting, yaitu seperti sanitasi air dan juga air minum. Selanjutnya kami juga membahas mengenai penghitungan status nutrisi menggunakan Z-score, di mana penghitungan menggunakan Z-score ini adalah penghitungan antropometri dengan mengukur berat badan per usia, lalu tinggi badan per usia, dan juga berat badan per tinggi badan, di mana nantinya akan dihasilkan nilai akhir Z-score. Jika nilai akhir Z-score-nya kurang dari min 2 SD, itu menunjukkan bahwa gizi anak itu kurang. Lalu jika nilai Z-score-nya lebih dari dan sama dengan min 2 SD, itu menunjukkan anak mengalami status gizi yang baik atau normal. Selanjutnya kami juga membahas mengenai konsep dasar dari telehealth, di mana konsep dasar telehealth ini adalah penggabungan dari teknologi dan layanan kesehatan yang saling berikatan untuk bisa menjangkau masyarakat luas, seperti masyarakat di daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses layanan kesehatan di mana. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode literatur review. Literatur review adalah ringkasan hasil melalui penilaian kritis sejumlah studi penelitian terkait topik tertentu dengan rangkaian yang sistematis, meliputi pengumpulan, penilaian, hingga menjadi sebuah ringkasan studi yang relevan untuk menjawab sebuah topik permasalahan. Database yang kami gunakan dalam penulisan karya tulis ini diantaranya adalah Science Direct, EBSCOhost, PubMed, dan juga Google Scholar. Dengan keywords yang kami gunakan diantaranya stunting, deteksi dini, telehealth, dan atau gabungan dari ketiganya. Di mana kriteria inklusi yang kami pakai adalah artikel penelitian pada tahun 2011 sampai 2021 berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya bahwa prevalensi stunting di dunia dan Indonesia menurun. Nah, hal ini merupakan langkah yang baik bagi Indonesia untuk mencapai target yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2025 dan juga oleh SDGs pada tahun 2030. Sayangnya, di tengah kondisi Indonesia yang sedang memberantas stunting, muncullah pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19. Secara tidak langsung, pandemi ini mengakibatkan terhambatnya kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas stunting, khususnya karena pemerintah dalam memberantas stunting ini dibantu oleh para kader. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi mengapa tim kami membuat gagasan berupa inovasi aplikasi berbasis telehealth bernama CDCare atau Children Dietary Care. Nah, CDCare ini nantinya akan turut membantu pemerintah dalam memberantas stunting baik masa pandemi ataupun setelah pandemi. CDCare ini nantinya akan memberikan edukasi berupa informasi kepada masyarakat khususnya para orang tua terkait stunting dan juga sebagai aplikasi deteksi dini untuk penyakit stunting. Nah, dalam pembuatan aplikasi CDCare ini khususnya fitur-fitur yang ada di dalamnya, kami menggunakan 3 rujukan, di mana rujukan ini metode literatur reviewnya sudah kami jelaskan di bab 3. Nah, kenapa sih kami membutuhkan rujukan? Karena kami berpikir bahwa aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat secara luas, sehingga butuh dibuktikan efikasinya, kebermanfaatannya, dan juga keefektifan, sehingga dapat manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dalam fitur tersebut. Nah, akhirnya kami mengadopsi kemudian mengembangkan fitur-fitur tersebut ke dalam aplikasi CDCare. Fitur yang pertama adalah fitur 3PN. Fitur 3PN adalah akronim dari pencatatan, perkembangan, dan perhitungan status nutrisi anak. Perhitungannya menggunakan Z-score yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi. Nah, ini merupakan instrumen untuk menghitung status gizi. Nah, fitur 3PN ini nantinya akan mengumpulkan real-time data terkait berat badan pasien, tinggi badan pasien, dan juga usia pasien, di mana ketiga data ini akan diolah oleh Z-score sehingga memunculkan hasil berupa apakah anak tersebut status gizinya sudah baik atau status gizinya menunjukkan resiko stunting. Nah, kalau misalkan menunjukkan resiko stunting, maka nantinya akan diantarkan ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Nutrinfo. Fitur Nutrinfo ini merupakan akronim dari informasi nutrisi. Nah, di sini akan berisikan beberapa menu makanan yang bergizi tetapi tetap lezat dan bisa dikonsumsi oleh para anak, dan juga fitur terkait menu MPASI. Nah, kenapa sih ada fitur MPASI? Karena di sini kami turut membantu kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana 1000 hari pertama kelahiran anak itu sangat penting sekali untuk melakukan gizi optimal atau untuk memberikan gizi optimal, karena di 1000 hari tersebutlah terbentuknya resiko stunting di kemudian hari. Kemudian apabila orang tua merasa kebingungan terkait stunting, kemudian apa sih stunting itu? Nah, ada fitur ketiga yaitu fitur insting atau informasi stunting. Nah, di fitur ketiga ini berisikan definisi stunting, penyebab stunting, kemudian tanda dan gejala stunting. Nah, selain fitur ketiga juga ada fitur keempat yaitu NutriShare. NutriShare ini merupakan nutrition sharing, di mana para orang tua bisa saling berbagi, bisa saling sharing terkait pengalamannya dalam memberikan menu MPASI atau memberikan menu makanan lainnya kepada anak, dan juga terkait tahap perkembangan anak. Karena sekarang kita berada di masa pandemi sehingga sosialisasi terbatas, oleh karena itu kami memfasilitasi para orang tua untuk saling berbagi, untuk saling sharing terkait pengalaman anaknya kepada para orang tua lainnya. Tapi kalau misalkan orang tua merasa kalau misalkan konsultasi dengan sesama orang tua itu tidak efektif dan juga kurang bermanfaat misalnya, maka orang tua bisa melakukan konseling dengan para tenaga kesehatan dan kader yang sudah kami tentukan. Nah, ini adalah fitur kelima, yaitu fitur konseling. Fitur konseling di sini bisa membantu para orang tua dalam memberikan makanan atau memberikan menu yang tepat bagi anak. Selain itu, para kader di sini juga akan melihat fitur real time data anak, sehingga mereka bisa menentukan apakah status gizi anak sudah baik atau belum, karena akan diupdate secara terus-menerus. Lalu para kader atau tenaga kesehatan juga bisa membantu para orang tua dalam memberikan menu yang baik, menu yang sehat, menu yang bergizi bagi para anaknya, seperti itu. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang telah kami buat adalah bahwa masih terdapat banyak kendala dalam upaya pengelolaan stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah
diseminasi informasi yang kurang maksimal, serta terbatasnya akses dan jarak, dan juga ditambah adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi juga semakin meningkat dan juga berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penanganan stunting di Indonesia masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, kami mengusulkan aplikasi CDCare atau Children Dietary Care, di mana aplikasi ini bisa membantu atau mengoptimalkan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Lalu untuk saran dari kami, bahwa dalam mewujudkan aplikasi CDCare ini perlu adanya koordinasi lintas sektor, yaitu sektor kesehatan yang difasilitasi oleh Kemenkes RI dan juga sektor lain untuk bisa mewujudkan aplikasi CDCare yang lebih optimal. Lalu diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat lebih luas agar masyarakat lebih tahu mengenai aplikasi ini, dan juga sebelum menerapkan aplikasi ini secara lebih luas, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas dari penggunaan aplikasi CDCare ini.